Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur untuk sukacita kita rasakan di pagi hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kita semua. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, kita akan mendengar juga merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Senin 17 Agustus 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Sebelum itu, mari satu dalam doa kita berdoa. Berlimpah sukacita kami rasakan ya Tuhan, Allah yang senantiasa menyatakan kasih setia, menyatakan kebaikannya bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menjaga kami dalam sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan baik. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan, kami semua rindu untuk mendengar, juga merenungkan firman-Mu bersama, sehingga melalui firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, berfirmanlah sebab sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 27. Firman Tuhan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi, apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, "Lihatlah, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perlihatkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihatlah, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihatlah, ada di ruang dalam," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.
Amin. Firman Tuhan. Melalui bacaan kita saat ini, kita merenungkannya dalam tema waspadalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur bahwa tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen untuk mengenang, untuk mengingat di mana kita bangsa Indonesia mengalami kebebasan dari penindasan kekuasaan bangsa lain. Ketika kita melihat kembali masa lalu, saat bangsa kita dijajah oleh bangsa asing, kita menyadari betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang terdahulu kita. Banyak kisah yang kita dengar bahwa pada masa penjajahan, pada masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan, banyak orang-orang yang mengalami penderitaan. Mereka kehilangan saudara-saudarinya, kehilangan tempat tinggalnya, mereka mengalami kelaparan, bahkan mereka disiksa. Karena itu, setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan, kita senantiasa diingatkan untuk mengenang dan menghargai orang-orang yang telah berjuang bagi kemerdekaan bangsa ini, yaitu para pahlawan. Namun sekalipun kita sudah merdeka saat ini, jangan sampai kita menganggap bahwa setelah merdeka tidak ada lagi masalah dan kita tidak perlu waspada. Pada zaman sekarang, sebenarnya masih banyak persoalan yang sering kali muncul. Kita dapat melihat sendiri bahwa di tengah kehidupan masyarakat saat ini, sering terjadi pertikaian, sering terjadi permusuhan antara saudara bersaudara. Masih banyak sesama manusia di negeri ini yang hidup dalam kesulitan, hidup dalam kekurangan, hidup di tempat tinggal yang tidak layak, bahkan mengalami penderitaan akibat perlakuan sesamanya sendiri. Saat ini, kita sebagai orang percaya, kita pun juga disebut sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, sebab kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Akan tetapi, sekalipun kita disebut telah merdeka dan hidup di dalam Yesus Kristus, kita harus tetap waspada, karena bisa saja kita terjerumus dan dikuasai oleh kuasa-kuasa yang jahat. Bahkan akan muncul nabi-nabi palsu yang mengatakan hal-hal yang menyesatkan. Karena itu, kita harus senantiasa menjaga iman kita sesuai dengan ajaran Kristus. Kita perlu untuk mampu membedakan mana yang merupakan ajaran yang benar dan mana yang merupakan ajaran yang membawa kepada kesesatan. Roh Kudus kiranya senantiasa menolong dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Berlimpah sukacita kami rasakan, ya Allah yang Maha Pengasih, juga Allah yang Maha Penyayang. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengar juga merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk terus waspada. Engkau menolong kami untuk tetap waspada dalam menjalani kehidupan, menjaga iman kami, sehingga tidak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran yang akan menjauhkan kami dari kebenaran-Mu.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dalam setiap tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap orang tua. Berikan selalu kuat sehat. Kami berdoa untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka masing-masing. Kiranya mereka senantiasa bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Untuk orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan pun terus memberkati, senantiasa menjalani usia indah karunia Tuhan dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur. Kami berdoa untuk anak-anak mudamu, kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap rencana, dalam setiap perjuangan masing-masing. Kami berdoa untuk segenap orang tua, saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyatakan pemulihan bagi mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk hari ini, bahwa kami sungguh bersyukur kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Kami mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban bahkan menyerahkan hidup mereka agar bangsa ini boleh menikmati kemerdekaan itu. Kami bersyukur bahwa selama 81 tahun Engkau telah menyertai perjalanan bangsa ini di tengah banyaknya pergumulan, di tengah banyaknya perubahan, kegagalan pun juga keberhasilan. Tangan-Mu tetap memelihara bangsa ini. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin. Berikanlah kepada mereka senantiasa hikmat, kejujuran, keberanian, dan hati yang senantiasa takut kepada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh ditujukan bagi kebaikan seluruh masyarakat. Ya Tuhan, kiranya kami semua senantiasa terus berjalan dalam kesetiaan, ketaatan hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, dan juga ungkapan syukur kami. Seluruh hidup kami, keberadaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungi dan jagalah kami ya Tuhan, ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, boleh kita dengar juga kita renungkan bersama. Selamat menjalani hari ini, Tuhan senantiasa menolong kita dan menyertai kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.